Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati dan saya takdimi guru kita semua, Profesor Dr. Ustadz Abdus Somad, kemudian guru saya juga Ustadz Salim Afillah, guru saya Ustadz Lukmanul Hakim, guru saya juga barusan ketemu yang mengatur perjalanan yang sangat luar biasa. Kita baru sampai langsung di ospek. Nah, ini beliau yang ngatur, Ustadz Altof, dan juga paling banyak pahalanya, alhamdulillah. Kemudian teman-teman semua dan masyarakat Pekanbaru yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini Allah memuliakan kita semua untuk bisa menemani, mendengarkan ilmu-ilmu daripada para tuan guru yang ada di depan sini. Semoga itu menjadi keberkahan untuk hidup kita. Salawat dan salam kita haturkan pada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Yang ketiga, saya melanjutkan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah disebut Ustadz Salim tadi di depan, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Saya bagian wasilul arham. Saya mau berkisah. Ini kisah Israiliyat. Disebutkan bahwa Nabiullah Yakub alaihi salam itu menyukai seorang perempuan yang bernama Rahel, yang nanti bakal jadi ibunya Nabi Yusuf dan Bunyamin. Akan tetapi ternyata dengan skenario pihak keluarga putri, akhirnya Nabi Yakub dijebak untuk terlebih dahulu menikahi Lia sebelum menikahi adiknya. Nah, Lia sebagai seorang istri melihat bagaimana Nabiullah Yakub alaihi salam itu punya perasaan cinta yang lebih di dalam hatinya kepada adiknya, yaitu Rahel. Kemudian rasa iri, cemburu yang ada di dalam hatinya ini berkembang terus, ditiup terus sama setan. Berkembang. Ini rasa cemburu, ini rasa hasad diberikan, diwariskan, ditularkan, dibisikkan kepada anak-anaknya yang masih kecil-kecil untuk cemburu kepada ibu tirinya. Puncak cemburunya adalah ketika terlahir seorang nabi mulia namanya Nabiullah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Sampai-sampai Allah ceritakan dalam Al-Quran, diceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idh qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalim mubin uqtulu Yusuf awitrahuhu ardon. Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya yaitu Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita ini kelompok besar. Inna abana la fi dhalalim mubin, sungguh ayah kita ada di atas kesesatan yang nyata. Itulah orang yang di dalam hatinya hasad. Bahkan seorang nabi pun dikatakan sesat, apalagi cuman ustadz biasa seperti kami-kami ini. Uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf, awitrahuhu ardon, atau kita buang ke tempat yang tidak ada penghuninya supaya dia mati pelan-pelan. Bagaimana mungkin kakak-kakak jumlahnya 10 orang, sudah besar-besar badan dan usianya, tega-teganya merencanakan pembunuhan kepada adiknya yang masih kecil, usia 7 tahun. Itulah ketika hasad, cemburu ditumpuk bertahun-tahun. Mana mungkin itu terjadi begitu saja. Seorang kakak tega membunuh adiknya, itu awalnya karena rasa iri dengki, hasad, cemburu yang tidak dikelola dengan baik. Akhirnya dipelihara oleh setan. Singkat cerita kita tahu mereka berbohong kepada ayahnya. Bagi orang yang sudah hasad itu bohong jadi ringan. Mereka bilang adiknya mau dibawa untuk diajak main-main. Rupanya bukannya diajak main. Apa yang dilakukan? Masukkan sumur. Dalam riwayat yang kita baca di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi,
Yusuf kecil ini terlebih dahulu dipukuli dulu sama saudara-saudaranya yang besar, diinjak-injak, dilepas bajunya, baru dicemplungkan ke dalam sumur. Tega betul mereka. Itulah orang-orang hasad. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan padahal besar itu kecil. Yahlulakum wajhu abikum wa takunu mim ba'dihi qauman sholihin. Disingkirkan Yusuf, menyingkirkan adiknya yang masih kecil itu dianggapnya dosa yang sepele, dan mereka menganggap oh gampang, nanti kita tinggal taubat. Disangkanya taubat itu gampang. Mereka pulang waja'u abahum isya'an yabkun, pulang pada malam hari sambil nangis, air mata buaya. Pulang membawa barang bukti yaitu baju yang berlumuran darah kelinci. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Mereka dihiasi oleh setan sehingga merasa seakan-akan apa yang mereka lakukan itu baik dan benar. Memang orang kalau sudah salah niat dari awal itu repot. Pekerjaan-pekerjaan buruk yang dilakukan disangkanya baik. Apa yang mendirectnya? Yaitu perasaan hasad. Lalu Allah stop sampai itu skenario ceritanya. Lalu loncat 40-60 tahun berlalu, Nabiullah Yusuf alaihi salam sudah jadi menteri. Kita tahu Nabi Yusuf dicemplungkan ke sumur, dijual, kemudian dibeli sama Kitfir, seorang bendaharawan Mesir, dihadiahkan istrinya, tumbuh menjadi seorang anak dalam istana. Lalu suatu ketika dia dicintai sama majikannya sendiri yaitu Zulaikha, dijebak di satu ruangan. Kemudian ketika Nabi Yusuf menolak zina itu, Nabi Yusuf justru dimasukkan ke penjara. Tapi penjara itulah yang mengantarkan Nabiullah Yusuf alaihissalam menjadi seorang menteri Mesir. Ada hubungan anak muda yang menolak maksiat dengan stabilitas ekonomi negara. Seandainya Yusuf zina, dia tidak dipenjara. Seandainya Yusuf tak dipenjara, dia tidak akan bertemu orang yang bermimpi. Seandainya tidak bertemu orang bermimpi, tidak akan menakwilkan mimpi raja. Kalau tidak menakwilkan mimpi raja, dia tidak akan jadi menteri. Ada hubungan antara anak muda yang menahan diri dari maksiat dengan stabilitas ekonomi sebuah negara. Apa yang mau antum lakukan sekarang akan menentukan 15-20 tahun yang akan datang. Apa yang akan antum selamatkan dari umatnya Rasulullah. Nah, ketika Nabiullah Yusuf jadi menteri, datang saudaranya. Fa'arafahum wahum lahu mungkirun. Nabi Yusuf kenal, tapi saudaranya tidak kenal. Singkat cerita, Nabi Yusuf menyusun skenario untuk mengamankan Bunyamin dari kejahatan mereka. Nabi Yusuf memasukkan piala ke dalam karung Bunyamin, lalu memerintahkan pasukannya untuk menggeledah. Ternyata itu adalah siasatnya Nabiullah Yusuf supaya Bunyamin bisa tinggal di Mesir. Teman-teman coba perhatikan apa yang Allah sampaikan ketika saudara-saudara Nabi Yusuf ketahuan piala itu ada di karungnya Bunyamin. Mereka mengatakan qalu iyasrik faqad saraqa akhul lahu min qabl. Kalau Bunyamin ini nyuri, sesungguhnya saudaranya dulu Yusuf itu juga pencuri. Apa faedahnya? Mereka menyampaikan itu di depan Raja Mesir, di depan bendaharawan Mesir. Memang itulah orang hasad, 30, 40, 50, 60 tahun tidak menghilangkan hasad di dalam hati. Yang dihasati sudah jadi menteri, yang hasad masih gitu-gitu aja. Bahkan hasad mereka ini betul-betul luar biasa ketika mereka pulang, abahnya menangis sedih karena kehilangan Yusuf sekaligus Bunyamin. Ayahnya mengatakan ya asafa ala Yusuf, mengeluhkan keluhannya. Wa biyaddat ainah, matanya memutih karena menangis saking sedihnya Nabiullah Yakub. Ya asafa ala Yusuf wa biyaddat ainah, karena mengeluh dan menangis itu kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan kesabaran seseorang. Ada orang yang tetap dikatakan sabar seperti Nabi Yakub walaupun ia mengeluh dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadukan ashku bathi wa huzni ilallah. Ketika abahnya mengatakan demikian, mereka mengatakan kau ini tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan au takuna minal halikin. Ayah, kenapa kau terus menyebut-nyebut tentang Yusuf dengan nada ketus? Anak-anak ini malah menghardik, memarahi ayahnya. Mereka bukannya taubat atas kesalahan mereka membuang adiknya, justru memarahi ayahnya. Kau bisa hancur loh kalau kayak gitu ayah. Singkat cerita, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Yakub memerintahkan saudara-saudaranya ke Mesir, membawa barang-barang seadanya.
karena persediaan gandum sudah menipis. Wajibna bi bidha'atin muzjad fa'aufilanal kail wa tasaddaq alaina. Kami bawa barang-barang yang tidak berharga, tolong bersedekahlah untuk kami. Disitulah Nabi Yusuf membuka tabir yang selama ini tertutup. Apakah kalian tahu apa yang dulu kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya ketika kalian masih jahiliyah? Maka mereka bertanya, a'innaka la anta Yusuf? Apakah kau ini Yusuf? Nabi Yusuf mengatakan, ya, ana Yusufu wa hadha akhi. Ana Yusuf dan ini adalah saudaraku Bunyamin. Atas semua perlakuan jahat saudara-saudaranya, Nabi Yusuf mengatakan, la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celah bagi kalian hari ini. Yaghfirullahu lakum. Allah ampuni kalian. Dan ini adalah kalimat yang ditiru Rasulullah SAW ketika masuk ke Mekah. Hari Fathu Makkah. Aku katakan kepada kalian seperti Yusuf. La tathriba alaikum yaum. Yaghfirullahu lakum. Allah mengampuni kalian semua. Masih ada satu poin yang ingin saya ceritakan. Nabi Yusuf memerintahkan saudaranya pulang membawa gamisnya untuk diusapkan di wajah ayahnya. Ketika gamis ini dalam perjalanan pulang dari Mesir ke Palestina, itu kan butuh waktu yang sangat panjang. Nabi Yakub mengatakan, inilah ajiduri Yusuf. Kok rasa-rasanya aku sudah mencium baunya Yusuf. Lalu di sekitar situ Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, ada yang mengatakan, qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Demi Allah, wahai Nabi Yakub, sesungguhnya kau masih ada di dalam kesesatanmu yang terdahulu. Ini kan mirip kayak anaknya. Inna abana lafi dhalalim mubin. Ini siapa yang ngomong? Wong saudara-saudaranya 10 baru perjalanan dari Mesir ke Palestina. Ada yang tahu siapa yang disebutkan ayat ini? Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Ini adalah cucu dan cicitnya Nabiullah Yakub alaihi salam. Itulah ketika hasad diwariskan seorang ibu pada anak-anaknya, ini bisa turun sampai 7 turunan. Hasad itu mengerikan. Mereka tidak tahu saudara mereka tidak tahu paman mereka, kakek paman mereka Yusuf itu seperti apa orangnya, akan tetapi hasad itu masih melekat di dalam hati mereka. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Ketika Nabi Yakub dan kemudian keluarganya dibawa Mesir, disambut sama Nabi Yusuf. Udkhulu Misra insyaallahu aminin. Masuklah Mesir insyaallah dalam keadaan aman. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Nabiullah Yusuf alaihi salam menaikkan kedua orang tuanya di atas singgasana. Wa kharru lahu sujada. Kemudian mereka semua sujud di hadapan Nabi Yusuf. Ini namanya sujud syukur. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ini adalah takwil mimpiku dulu. Allah sudah menjadikannya nyata. The dreams comes true. Gitulah anak muda kalau punya mimpi harus sampai wujud. Yang menarik, siapa yang disebut Allah? Wa rafa'a abawaihi. Dia menaikkan bapak dan ibunya ke singgasana. Sedangkan ibunya Nabi Yusuf, Rahil, itu meninggal ketika Bunyamin lahir. Ibu yang dinaikkan panggung adalah Lia, ibu tirinya yang mewariskan hasad itu kepada saudara-saudaranya sampai anak cucu turunnya. Itulah cara menghilangkan hasad di dalam hati seseorang dengan cara memaafkan. Bisa tidak kita memiliki hati seindah Yusuf yang memaafkan saudaranya, berikut memaafkan ibunya tiri yang merupakan dalang dari semua bencana tersebut. Karena Nabiullah Yusuf yakin semua yang terjadi itu kehendak Allah. Semua baik. Nabi Yusuf ingat pesan ayahnya. Sesungguhnya saudaramu tidak jahat. Yang jahat itu syaitan. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Maka pemutus silaturahmi adalah hasad. Maka jadilah kita pribadi yang pemaaf. Ada sahabat yang masuk surga hanya karena setiap sebelum tidur memaafkan saudara-saudaranya yang lain. Allah menceritakan tentang surga seluas langit dan bumi diberikan untuk orang yang bertakwa. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Cukuplah
gambaran Nabiullah Yusuf alaihi salam sebagai orang yang bertakwa karena beliau memaafkan saudaranya dan ibu tirinya. Ketika Nabi Yusuf ditanya, apa rahasia suksesmu wahai Yusuf? Kenapa kau sekarang mendapatkan posisi yang semulia ini di hadapan Allah? Katanya, innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa bertakwa, siapa yang sabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Takwa itu adalah memaafkan saudara-saudara kita. Jangan seperti yang tadi disampaikan Ustadz Lukman, hanya karena sesuatu hal yang sepele, 5 Idul Fitri tidak mau ketemu. Seperti yang disampaikan Ustadz Salim, tidak mau senyum, padahal tetangga sebelah rumah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa mau tahun 2023 kayak gini modelnya, sehingga musuh-musuh Islam lebih mudah mengadu domba kita, atau kita mau menjadi pribadi yang pemaaf seperti Nabiullah Yusuf alaihi salam. Mari sama-sama, ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Kisah Quran diceritakan sebagai panduan bahwa yang kita alami tak seberat Yusuf, tentu kita lebih bisa memaafkan daripada Yusuf. Jangan sampai kita melihat saudara kita dengan pandangan-pandangan seperti pandangan setan kepada musuhnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sekian yang Al-Fakir sampaikan, mohon maaf atas keterbatasan ilmu. Tutup pantun boleh? Ini dah tak siapkan ini. Tutup dengan pantun. Buat puisi cuma 1 paragraf, tapi didengar masih nikmat. Mari kita menjadi orang yang pemaaf supaya kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Sekian yang Al-Fakir sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.